Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqomah wa ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Jalalain dan kitab tafsir syarahnya tafsir Jalalain yaitu tafsir Shawi dengan yaitu surat Yasin pada ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna saat temene ingsun nahnu ya ingsun nuhyi iku nguripake sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong kang mati. Al mauta niku jamak saking lafal mayitun. Lil ba'si krana tangi saking kubur. Lil ba'si krana tangi kubur. Wa naktubu lan nulis sapa ingsun fil lauhil mahfudhi ing dalam lauh mahfud. Fil lauhil mahfudhi dalam lauh mahfud ma ing perkara qaddamu kang padha nglakoni sapa wong akeh. Qaddamu kang padha nglakoni sapa wong akeh fi hayatihim ing dalam uripe wong akeh min khairin saking kebagusan wa syarrin min khairin nyatane saking sanyatane kebagusan min khairin nyatane kebagusan wa syarrin lan kealanan. Liujaru alaihi liujazu kanjena liujazu apa liujaru liujazu supaya diwales sapa wong akeh alaihi ngatasi khairin wa syarrin wa asarahum lan pira-pira perkara kang digawe sunah lan pira-pira perkara kang digawe sunai wong akeh maya perkara istanna kang gawe sunah sapa wong bi kelawan ma ba'dahum ing dalam sakbatane wong akeh wa kulla syai'in lan ing saben-saben suwiji ahsayna melanggeri sapa ingsun hu ing kula syai'in fi imamin ing dalam imam mubinin kang pertela fi imamin ing dalam iman mubinin kang pertela. Tafsire temriku nasbahu bifi'lin nasbahu nasape lafal kula syai'in bifi'lin kelawan fi'il yufasiru kang nafsiri apa fi'il hu ing kula syai'in yufasiru kang nafsiri apa fi'il hu ing kula syai'in aidhobatna tegese melanggeri sapa ingsun hu ing kula syai'in. Kitabun bayyinun fi imamin mubinin ing dalam imam mubinin kang pertelo ai
Kitabun tegese kitab bayyinun kang pertela. Huwa utawi kitabun bayyinun iku Allahul mahfud, iku Allahul mahfudu, iku Lauh Mahfud. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati untuk dibangkitkan kembali dari alam kuburnya, dan kami menulis buku catatan amalnya yang telah mereka kerjakan dalam hidupnya, baik itu bagus maupun buruk. Semua amal baik atau buruknya kami balas, dan semua yang menjadi yaitu suatu yang ia tinggalkan, sunnah yang baik yang mereka tinggalkan, dan semuanya itu segala sesuatu yang telah dikerjakan, yang telah mereka kerjakan, kami hitung di dalam buku catatan amal namanya Lauh Mahfud. Ngoten nggih. Dadi kabeh niku amale menungso nggih, awet mulai balik ngantos tekan pol sauripe niku sedaya dipun rekam dening Allah Subhanahu wa taala, dipun masukaken wonten buku catatan amal namine Lauh Mahfud. Ngoten nggih. Wadarib lahum masalan ashabal qaryati dajjal mursalun. Wadarib lan dadekna sira ai ija'al tegese dadekna sira lahum maring wong akeh masalan ing conto maf'ulu awalin huwa utai lafal masalan iku maf'ulu awalin iku maf'ul awal ashabal qaryati ing pira-pira penduduke desa maf'ulu sanin iku maf'ul kang kaping pindho Antaqiyatun rupane desa Antaqiyah. Idza jaa ing dalem nalikane wis teka ha ing qaryah sapa al mursaluna, sapa pira-pira wong kang diutus. Ila akhirihi tentafsire ila akhirihi maring akhire, ila akhirihi maring akhire, idza jaa akhire ila akhiri maring akhire, idza ja'al mursalun. Badal istimalin iku badal istimal min ashabil qaryati saking lafal ashabil qaryah, min ashabil qaryati saking lafal ashabul qaryah. Ai al mursaluna sapa pira-pira utusan, ai rusulu Isa tegese rasul yaiku Nabi Isa, rusul Isa tegese rasul yaiku Nabi Isa. Idza arsalna ilai musnaini faqadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Idza arsalna ing dalam tekalane ngutus sapa ingsun, ing dalam tekalane ngutus sapa ingsun ilaihim maring ashabul qaryah, ilaihi maring ashabul qaryah isnaini ing wong kalih, isnaini ing wong kalih. Faqadzabuhu mongko ngorohake sapa wong akeh, faqadzabuhu mongko ngorohake sapa wong akeh huma ing isnaini ila akhirihi maring akhire, idza jaa arsalna ila akhiri maling akhire, idza arsalna badalun iku dadi badal min id sangka lafal id al ula kang pertama, min id saking lafal id al ula kang pertama.
Fa'azazna mongko nguwatake sapa ingsun bisalisin kelawan wong telu. Bisalisin kelawan wong kang telu. Bisalisin kelawan wong telu faqalu mongko ngucap sapa wong akeh inna satemene ingsun ilaikum maring sira kabeh mursaluna iku diutus iku pira-pira wong kang diutus. Mursaluna iku pira-pira wong kang diutus. Ayat ya surat Yasin ayat 11. Terus tamriku fa'azazna mongko nguwatake sapa ingsun bitakhfifi kelawan diwaca enteng wa tasdidi lan diwaca tasdid. Jadi tamriku saged dipun waos ya menurut ahli qiraah saged dipun waos fa'azazna boten usah tasdid boten usah tasdid wonten qiraah sing ngarani fa'azzazna zaid ditasdid. Ai kawaina tegese nguwatake sapa ingsun al isnaini ing wong loro. Qalu ngocap sapa wong akeh ma antum illa basarum misluna ma antum ora utahe wong sira kabeh ma antum ora utahe sira kabeh illa basarun kejaba iku menungso misluna kang sepadane ingsun misluna kang sepadane ingsun wa ma anzala lan ora nurunake sapa ar-rahmanu sapa zat kang maha welas sapa ar-rahmanu sapa zat kang maha welas min syai'in sanging suwiji-wiji in antum illa taghdibun in ma in antum ora utai sira kabeh illa tagdzibuna kejaba nggoroake sira kabeh. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu ngucap sapa wong akeh rabbuna utai pangeran ingsun iku ya'lamu iku ngertos iku pirsa sapa rabbuna. Jara majrul qasami jara iku lumaku majrul qasami kelawan lumakune huruf qasam wazida lan ditambahi apa atakidu apa takkid bi kelawan rabbuna bi kelawan robuna walami lan lam nggih jenengan wabil lam nggih wabil lami lan kelawan lam alama ing atase perkara qablahu ing dalam sedurunge rabbuna li ziyadatil ingkari krana tambah ingkar fi inna ilaikum lamursalun ing dan lafal inna ilaikum lamursalun inna sak temene ingsun ilaikum maring sira kabeh iku lamursaluna iku yakti pira-pira wong kang diutus iku yakti pira-pira wong kang diutus wa ma alaina illal balagul mubin wa ma alaina lan ora ing atase ingsun ilal balagu kejaba numekaake ilal balagu kejaba numekaake al mubinu kang pertela ai at-tabligu tegese nyampeake al bayyinu kang pertela al dhahiru kang dhahir bil adillati kelawan pira-pira dalil al wadihati kang jelas al-wadihah kang jelas wahya utai adillah al-wadihah dalil-dalil kang jelas iku ibraul akmati ibraul akmahi wal abrosu wal abrosi
wal maridi wa ihyaul mauti ibraul akmahi iku marasake wong kang uta wal barosi lan lara belang wal maridi lan wong kang lara wa ihyaul mayyiti lan nguripake wong kang mati. Iki termasuk mujiate Nabi Isa. Nabi Isa niku gadah mujiat inggih punika marasake wong kang uta iku diwarasake nggih, didamoni disebul terus waras, asal uta terus mboten uta, kembali semula sehat seperti semula. Terus lara kusta. Terus tiang-tiang ingkang sakit saged dipun warasake dening mujiate Nabi Isa saged waras. Lan sing istimewane Nabi Isa niku saged nguripake wong sing bonus mati dipun uripake dumateng Nabi Musa biidznillah kanthi idine Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya, niki termasuk inggih punika salah setunggalipun mukjizatipun Nabi Isa. Ngoten nggih. Nah, ten mriku ten kitab tafsir sawi ten mriku nggih. Inna nahnu nuhyil mauta nab'asum fil akhirati lil mujawazati ala amalihim. Jadi amal-amal kita semua te Islam te mboten Islam sedaya menungso sing jenenge menungso nggih. Sing menungso sing duwe akal, duwe ati, duwe pikiran nggih, ning donya selama hidup di dunia semua amalnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari yaumul ba'si, yaitu hari dibangkitkannya dari alam kubur. Wa naktubu maqaddamu in kulta innal kitabata mutaqaddimatun qabla al-ikhya'i idhiya fid dunya wal ikhya'u yakunu fil akhirati ujiba bi anna quddimal ikhya'u iktinaan bi sya'nihi. Kenapa Al-Qur'an ini mendahulukan yaitu nuhyil mauta wa naktubu maqaddamu wa asarahum, kami hidupkan orang-orang mati dan kami tulis apa yang menjadi amal-amal mereka. Ini didahulukannya menghidupkan orang yang mati, mengakhirkan lafal yaitu kami menulis apa yang menjadi catatan amal mereka iktinaan bisya'nihi. Ini dalam rangka memberi perhatian khusus kepada kita semua orang Islam bahwa kita semua ini diingatkan lebih dahulu bahwa semua yang kita amalkan ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti ketika hidup di alam barzah, alam kubur, akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah berkalang menjadi tanah, hidup di alam kubur, badannya, jasadnya sudah menjadi tanah, nanti akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yaitu namanya yaumul ba'si, yaitu hari bangkit dari alam kubur. Ngerti? Terus fil lauhil mahfud. Lauh mahfud itu apa? Al munasibu ayakula fi suhful malaikati. Tidak memiliki lauh mahfud pada tafsir Jalalain adalah lauh mahfud, kitab yang jelas, yaitu lauh mahfud, kitab yang tidak pernah error, tidak pernah rusak, tidak pernah hilang, tidak pernah catatannya tidak pernah rusak, namanya lauh mahfud. Yang sesuai di sini adalah suhufnya para malaikat-malaikat, buku catatan amalnya yang ditulis, lembaran-lembaran catatan amal yang dibawa oleh malaikat. Li'annal kitabatal lati takunu fi hayatil ibadi. Karena yang dimaksud di situ lauh mahfud adalah buku catatan amal yang dicatat oleh malaikat-malaikat selama dalam hidup mereka. Innama
hiya fi suhufil malaikati, sesungguhnya yang dimaksud suhuf malaikat yaitu catatan-catatan, buku catatan amal manusia yang dibawa malaikat adalah namanya suhuful malaikat, yaitu di situ adalah lauh mahfud. Wa ammal lauhu faqad kutiba fihi dzalika qabla wujudil khalqi. Namanya lauh, lauh itu adalah sesuatu yang dicatat sebelum adanya makhluk. Jadi sebelum adanya manusia, adanya roh, adanya malaikat, adanya alam ini, ada bumi, bulan, bintang, dan seterusnya, itu sudah ada buku catatan yang ada di lauh. Wujudul khalqi, qabla wujudil khalqi, sebelum wujudnya makhluk ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya lauh. Bukunya namanya Allah. Maka di sini lauh mahfud itu adalah buku catatan amal selama orang menjadi mukallaf, yaitu kita semua. Semenjak kita semua ini menjadi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang baligh, orang-orang yang diwajibkan untuk beribadah, sampai akhir hidup kita ini semuanya sudah ada, dimasukkan dalam memori, ya, dalam memori, dalam simpanan buku catatan amal, namanya lauh mahfud. Wa fil hadisi man sanna sunnatan hasanatan fa amila biha fa amila bila man ba'dahu kana lahu ajruha mislu ajri man amila biha min ghairi ayang kusa min ujurim syai'un. Wa man sanna fil islami sunatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min wazrihim syai'un. Maksudnya begini, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggalkan sunnah yang baik, contoh meninggalkan madrasah, meninggalkan anak yang soleh solehah, meninggalkan sedekah jariyah, meninggalkan bangunan untuk fasilitas ibadah, meninggalkan pesantren, meninggalkan apapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, atau ilmu, yaitu mengajar, mulang ngaji, mulang ten madrasah, ten pesantren, atau mengajar anak-anak, mendidik anak-anak yang menjadi anak yang baik, maka orang tersebut mendapat pahala dan juga pahalanya orang yang melaksanakan sesuatu sunnah yang baik. Jadi nek dadi ustaz, dadi kiai ku ewon muridé gada murid, berarti guru pertama itu sedaya angsal kiriman ganjaran saking murid-muridé sedaya. Ngoten nggih. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan amal, gurunya atau orang yang membuat sunnah yang baik, ini semua mendapat pahala, siraman pahala atau kiriman pahala dari orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang baik. Sebaliknya, apabila seseorang mengerjakan pekerjaan yang mengerjakan suatu, yaitu jalan yang buruk, sunnah yang buruk, maka orang yang mengerjakan itu dan orang-orang yang mengikutinya yang mengerjakan keburukan itu, maka semuanya mendapat dosa. Dan dosanya orang yang mengerjakan dosa tanpa mengurangi, yaitu dosanya sama sekali tanpa mengurangi, yaitu dosanya orang yang mengerjakan dosa. Contoh niki, wonten kepala maling, kepala maling iki duwe anak buah, malingi wong atusan pamine, nggih. Berarti orang yang mencuri, orang-orang yang menjadi anak buah itu di samping dia berdosa, orang yang menjadi kepala pencuri ini juga mendapat dosa sebanyak orang yang diajari untuk mencuri, karena termasuk sunnah yang buruk. Maka di situ segala yang menjadi pekerjaan yang buruk juga dosanya ditimbangkan kepada orang yang mengajari keburukan. Ngoten nggih. Wa man sanna fil islami sunatan sayyi'atan kana ali wizruha. Jadi tidak hanya orang yang mengerjakan yang berdosa, orang yang mengerjakan daripada orang yang diajarkan dari seseorang yang mengajar keburukan itu juga berdosa sesuai dengan jumlah dosanya orang yang mengerjakan dosa. Ngoten nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Tamriki nggih. Tamriki pada tafsir Sawi disebutkan qauluhu wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Termasuk di sini adalah yang menjadi kemujiatan Nabi Musa adalah dapat menghidupkan orang yang meninggal dunia, orang mati, dapat dihidupkan dengan mujizatnya Nabi Isa. Hadza khitabun lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayadriba liqaumihi masalan la'allahum yattaiduna fayu'minun. Wadrib lahum masalan, dan buatlah kamu contoh, ya, dan buatlah kamu contoh pada penduduk sebuah desa ketika desa itu didatangi oleh orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa. Ini adalah khitab atau pembicaraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad diberikan khitab atau tamsil contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka kaumnya Nabi Muhammad Rasulullah itu dapat menerima pitutur mau'izah sehingga mereka semua dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasilu tilkal qissati ana Isa alaihissalam Bu Isa Rasul ini minal khawarina min ahli Antokiyah. Kisahnya ini sebagai berikut ini, kisah Nabi Isa ini. Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang dua utusan dari kaum Khawariyin, yaitu penduduk kota namanya Antokiyah. Ismun akhaduma sodikun wasani masduk. Namanya dua orang utusan itu namanya Isa mengutus namanya dua orang. Ba'asa Rasulaini, anak Isa ba'asa Rasulaini. Isa itu mengutus dua utusan. Utusan itu namanya Sodik dan Masduk. Diutus ke kota namanya kota Antokiyah. Termasuk dua orang ini termasuk kaum Khawariyin, diutus oleh Nabi Isa ke kota namanya kota Antokiyah. Orang pertama yang diutus namanya Sodik, orang yang kedua namanya Masduk. Falama qaraba minal madinati ra'a syekhon yur'i ghanimatin lahu. Ketika keduanya, yaitu yang menjadi orang yang menjadi utusan dari Nabi Isa, ketika dekat kepada kota Madinah, dekat sampai kota, maka keduanya itu melihat seorang tua yang memelihara beberapa kambing. Kambingnya kuatah, ghanimatin, beberapa kambing. Kambing-kambingnya dipelihara oleh orang yang sangat tua. Wa huwa Habibun Najari sahibu Yasin. Kambing itu adalah orang yang mempunyai kota Habibun Najar. Dia atau orang yang menjadi kekasih kota Najar. Orang yang menjadi kekasih kota, sebuah kota namanya atau desa namanya Najar. Fasallama alaihi. Kemudian orang tersebut memberi salam kepada Nabi, kepada orang-orang tua yang memelihara kambing tersebut. Assalamualaikum. Faqala syekh lahuma man antuma. Kowe iku sapa? Kamu siapa? Datang kemari berdua, kamu siapa? Faqala Rasulullah Isa. Saya ini orang yang diutus oleh Nabi Isa. Nad'ukum min ibadatil ausani ila ibadatir rahman. Kami diutus oleh Nabi Isa supaya jenengan iku ora nyembah berhala, tapi nyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya diutus oleh Nabi Isa agar kamu, hei orang yang tua, orang yang sangat tua, untuk bisa menyembah Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian ama aku ma ayah, kowe apa duwe tondo, duwe ayah, duwe bukti? Buktine apa? Kala na'am iya, nggih kula gak ada bukti nek kula gak ada rasul namanya Nabi Isa.
nasfi al marido. Oh, Nabi Isa itu tiangnya saged marasake wong sing sakit. Wayu beri akmaha, dan dia Nabi Isa itu orang nabi yang bisa yaitu mensehatkan orang yang buta. Wal abroso, waktu namung niku saged marasake wong sing sakit belang biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika karomatun lahuma, itu adalah keramat kemuliaan bagi keduanya, yaitu shadiq dan masduq. Jadi orang yang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utusan dua orang yang diutus oleh Nabi Isa, itu juga seperti halnya dia adalah orang yang dapat yaitu menyehatkan orang yang sakit seperti Nabi Isa. Wa mujatun nabihima, dan menjadi mujiat bagi keduanya. Li'annahu lama arsalahuma ayyadahuma bimujiyati, karena ketika Nabi Isa mengutus keduanya, yaitu shadiq dan masduq, maka Nabi Isa menguatkan keduanya utusannya, yaitu shadiq dan masduq, dengan mukjizatnya Nabi Isa. Jadi mukjizatnya Nabi Isa kemudian diajarkan kepada orang yang diutus, namanya shadiq masduq. Qala Syekh, innali ibnan maridon mundu sinina. Oh, saya ini punya anak yang sudah 6 tahun ini sakit ini. Qala fantalik bina nangdur halau. Bawa ke sini, saya lihat anakmu. Hei Syekh, orang yang sangat tua, bawa ke sini, aku liatin anakmu yang sakit sampai 6 tahun, aku liatin. Fa'atabiya famasaha ibnahu. Fa'atabihi famasaha ibnahu. Kemudian keduanya, orang yang menjadi utusan Nabi Musa, kemudian orang yang sakit itu, anaknya orang yang tua itu sakit, kemudian didatangkan kepada utusan Nabi Isa. Kemudian datanglah anak tersebut yang sudah sakit selama 6 tahun datang kepada orang yang diutus Nabi Musa, yaitu shadiq dan masduq. Famasaha ibnahu, kemudian dua-duanya mengusap anaknya. Faqama fil waqti biidznillah, kemudian anaknya yang tidak bisa berdiri tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian dapat berdiri dalam waktu seketika. Diusap oleh anak tersebut, diusap oleh shadiq dan masduq yang menjadi utusan Nabi Isa. Keduanya dengan izin Allah, keduanya dapat berdiri seketika waktu, dapat berdiri shahihan biidznillahi ta'ala, shahihan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Wa syafallahu ala aidi makasiran minal mardo. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada orang-orang sakit, yang orang-orang sakit di mana diusap oleh utusan Nabi, dari orang yang diutus oleh Nabi Isa. Semuanya orang-orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usapan shadiq dan masduq. Wa kana lahum malakun ya'budul asnama ismu Antoikha. Mereka penduduk Antokia itu mempunyai raja. Raja itu menyembah berhala-berhala, namanya Antoikha. Antoikha itu seorang raja, ia menyembah berhala-berhala. Fada'a bihima. Kemudian raja itu namanya Antoikha kemudian mengundang kepada shadiq dan masduq. Waqala man antuma, kamu siapa ini? Qala, keduanya menjawab, Rasulullah Isa alaihissalam, saya ini adalah dua orang yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Qala wafihim jituma, dan kenapa kamu datang ke sini? Qala nad'uka min ibadati man la yasma'u wa la yabsiru. Saya mengajak kepadamu, hei raja Antoikha, saya mengajak kepadamu
untuk tidak menyembah orang yang kamu sembah, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Kenapa kamu sembah? Saya mengajak kepadamu ila ibadati man yasma'u wa yubsiru, untuk bisa menyembah kepada zat yang bisa mendengar dan bisa melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala wa halana ilahun wa halana wa qala wa halana ilahun tuna ahliyatina. Nah, begitu. Kemudian kami ini punya Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan kamu. Qala na'am, iya, betul, Tuhan kamu memang beda dengan Tuhan saya. Alladzi aujadaka alladzi aujadaka wa aliyataka. Alladzi aujadaka wa aliyataka. Qala lahuma qauman hatta umdur fi amrikuma. Fatabi'ahuma an-nasu fa'akhaduhuma wajaladu kula wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa wada'uhuma fi sijni. Kemudian keduanya mengatakan, iya, memang iya, Tuhan kamu itu raja itu memang beda dengan Tuhan aku. Kemudian Tuhan aku adalah Tuhan yang mewujudkanmu, hai raja. Tuhan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mewujudkan kamu, dan Tuhan akulah yang menjadi Tuhanku dan juga menjadi Tuhanmu. Kemudian raja tersebut kemudian berkata kepada, yaitu Syatid dan Masduq, dalam suatu kaum, ya, kemudian kaum itu kemudian kauman khata'ang dura fi amrikuma fatabi'ahuma nasu fa'akhaduhuma wajaladu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian raja kemudian memegang keduanya, yaitu Syatid dan Masduq, dan keduanya dijilid oleh orang-orang yang menjadi kaumnya raja tersebut. Raja tersebut kemudian memerintahkan kepada orang banyak kaumnya untuk menjilid atau menjilid atau untuk memukul dengan pukulan-pukulan yang pedas, yang keras. Kemudian mereka, yaitu kaumnya raja tersebut, yaitu kaumnya Raja Antaikha, kemudian mereka semua menjilid pada Syatid dan Masduq. Dua-duanya dijilid, dirajam dengan 10 kali, yaitu pukulan, 10 kali jilidan. Wa wada'uhuma fi sijni, dan orang tersebut, yaitu utusan Nabi Isa, Syatid dan Masduq, dimasukkan di dalam penjara. Falamma kadzaba wa darab wa duriba, ketika orang tersebut kemudian sudah ada dalam penjara, di mana tidak percaya dengan Tuhannya raja namanya Antaikha, kemudian keduanya kemudian dipukuli, oleh raja tersebut. Bahasa Isa ra'sul khawariyina. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Isa sebagai kepalanya kaum Khawariyin. Faqala lil maliki data yaumin balagani anaka khasita rijlani fi sijni. Nah, ini ceritanya terus panjang ini. Ceritanya bersambung karena ceritanya panjang sekali. Cerita singkatnya ini yang belum selesai. Cerita ini kemudian orang yang menjadi utusan Nabi Isa kemudian dipenjara oleh raja namanya Antaikha, yaitu raja yang menyembah berhala dari kota Antakhiyah, di mana terus keduanya dipenjara oleh raja dan dipukuli, dirajam sampai 100 kali. Niki ceritanya dalam tafsir Shawi. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'al mursalun. Hai Muhammad, jadikanlah bagi mereka contoh, yaitu penduduk desa namanya Antakiyah. Ketika Antakiyah itu didatangkan beberapa utusan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu Rasul namanya Nabi Isa. Ikuti untuk pengajian selanjutnya untuk tafsir Jalalain dan tafsir Shawi, mengaji kitab Jalalain dan kitab Shawi pada tafsir Yasin. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya lil mu'minina amin. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan kesimpulan mengaji kitab tafsir Yasin ini pada ayat, yaitu ayat yang ke-12, bahwasanya kita semua orang Islam, orang Muslim atau orang non-Muslim akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari Yaumul Ba'si, yaitu hari dibangkitkannya dari alam kubur, dan amal-amal kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dorongan untuk kita semua supaya kita melaksanakan amal yang baik untuk kehidupan dunia ketika kita hidup di dunia, untuk menjadi bekal besok di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.